Halo pecinta film zombie. Kali ini kita akan membahas sebuah film zombie yang cukup menegangkan dengan genre action horror. Film yang dibintangi oleh Jay Gallagher, Bianca Bradley, dan Leon Burchill ini berjudul Wimwood, Road of the Dead yang rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan perjuangan dua orang saudara menghadapi para zombie sekaligus militer yang mengejar mereka. Sementara, entah karena ramuan apa, satu dari mereka bisa memiliki kemampuan untuk mengendalikan zombie-zombie tersebut. Drop the gun or they attack. Pada film ini juga ditampilkan karakter zombie yang berubah dari letoy pada siang hari menjadi sangat ganas pada malam hari. Wanjay, like-nya dong. Lalu bagaimana ketegangan yang terjadi? So, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan tiga orang pria berpelindung diri lengkap keluar dari sebuah garasi untuk menarik sebuah mobil pada siang hari. Sementara itu, terlihat para zombie santuy berdatangan menyerang, sehingga mereka harus mempertahankan posisinya. Dan saat peluru mereka habis, kita diberikan jump scene ke seorang pria bernama Benny yang menceritakan kejadian yang dia alami sebelumnya. Jadi dalam kisahnya itu, kemarin saat dia dan dua orang saudaranya yang bernama Mula dan Tony sedang berburu baby, mendapati suasana hutan yang begitu sunyi. Hingga pada malam harinya, mereka bertiga yang tidak mendapatkan apa-apa, tiba-tiba melihat banyak sekali bintang jatuh. Hal ini membuatnya takut dan sulit untuk tidur. Lalu saat terbangun di pagi hari, dia kebingungan melihat kedua saudaranya yang sudah tidak ada, dan juga melihat ada bekas darah yang berceceran. Ketika Benny mengikuti bekas darah itu, dia mendapati Mula yang sudah tewas dan Tony yang sudah menjadi zombie. Kemudian terus mengikutinya dengan santuy tentunya. Dan ketika Tony yang tidak mau berhenti, maka dia memutuskan untuk menembak kaki Tony, lalu meninggalkannya. Kemudian Benny bertanya pada seorang pria yang bernama Barry mengenai kejadian apa yang telah dia alami. Tapi Barry hanya mengatakan bahwa pagi ini dia telah menghabisi anak dan istrinya. Kemudian scene beralih ke waktu sebelumnya, di mana menampilkan Barry yang merupakan mekanik sedang berkumpul bersama anaknya yang bernama Megan dan istrinya yang bernama Annie dalam keadaan yang bahagia. Sementara itu di sebuah studio dengan lokasi yang lumayan jauh, yaitu di Bula-Bula, terlihat seorang wanita bernama Brooke yang sedang memake up temannya yang bernama Charlie. Ketika sesi pemotretan sedang berlangsung, tiba-tiba Charlie kejang-kejang dan muntah darah yang mengenai wajah Sherry. Lalu saat Brooke memeriksanya, Charlie yang kejang-kejang tadi seketika itu juga berubah menjadi zombie dengan mata yang putih dan berusaha menyerangnya dengan agresif. Tapi tertahan oleh rantai yang mengikatnya. Namun ketika paku penahannya lepas, dia kembali mengejar Brooke yang berhasil menyelamatkan diri ke langit-langit ruangan. Dan karena tidak berhasil mendapatkan Brooke, maka dia pun menyerang Sherry. Setelah menghabisi Sherry, dia kembali berusaha menyerang Brooke. Tapi kembali gagal karena Brooke berhasil mengaitkannya, sehingga dia tergantung. Kemudian saat Brooke turun, tiba-tiba Sherry bangkit menjadi zombie dan menyerangnya. Tapi lagi-lagi Brooke berhasil menyelamatkan diri. Namun saat Brooke ingin pergi, ternyata di luar sudah ada zombie yang menunggu, sehingga dia kembali menutup rolling door-nya. Lalu Brooke menghubungi Barry yang merupakan kakaknya untuk memberitahu apa yang telah dialaminya dan meminta mereka sekeluarga segera pergi mencari tempat yang aman di luar kota. Kemudian tiba-tiba Megan mendatangi mereka dan mengatakan ada orang di dapur. Saat Barry memeriksanya, dia melihat zombie yang sedang makan daging dari kulkasnya. Dan ketika lampu dinyalakan, zombie itu pun langsung menyerangnya dengan agresif. Annie yang berusaha menyelamatkan suaminya itu pun tidak berhasil, bahkan saat Barry memintanya menghabisi zombie itu dengan kampak. Hingga akhirnya Barry berhasil mengeksekusi zombie tersebut.
Karena teringat warning dari adiknya tadi, serta melihat zombie itu mengeluarkan asap, maka Barry sekeluarga bersiap-siap kabur dengan senjata lengkap dan menggunakan masker tentunya. Ternyata di luar pun sudah ada beberapa zombie yang berusaha menyerang mereka. Bahkan saat berhasil masuk ke dalam mobil dan berusaha kabur pun, zombie-zombie dengan agresifnya menyerang dan mengejar mereka. Terlihat perbedaan zombie di dunia malam dengan siang hari. Anjay. Get the back on you. Close your eyes, son. Lalu Sin beralih ke Brock yang terbangun dari tidurnya. Dan tiba-tiba pintu studionya ditembus peluru dari luar. Kemudian masuklah dua orang militer berpakaian lengkap yang menghabisi zombie Charlie. Sayangnya, posisi Brock terlihat oleh salah satu militer itu dan memintanya untuk segera turun. Saat Brock sudah di bawah, tiba-tiba dengan paksa kedua militer tersebut melakukan pemeriksaan terhadap sampel darahnya. Yang ternyata hasilnya negatif. He's good. Dan dengan paksa lagi mereka membawanya. Kembali pada Barry sekeluarga. Di perjalanan, Megan melepas maskernya karena merasa sesak nafas. Dan seketika itu juga dia langsung tewas. Tapi sesaat kemudian bangkit menjadi zombie dan berusaha untuk menyerang. Untungnya tertahan oleh sabuk pengaman. Dan Annie pun tiba-tiba muntah darah. Kemudian perjalanan mereka dilanjutkan. Hingga di depan sebuah lorong, Barry kembali menghentikan mobilnya. Di situ Annie kembali melepaskan maskernya dan mengatakan bahwa dia sudah mulai merasakan perubahan pada dirinya. Lalu memberikan pelukan perpisahan kepada suaminya itu. Dan tidak lama kemudian Annie pun berubah. Terlihat bahwa zombie Annie ini tidak agresif karena masih siang. Tapi karena tidak berhenti, maka dengan terpaksa Barry pun harus menghabisinya. Tapi terlihat bahwa tidak terjadi perubahan apa-apa terhadap Barry, padahal dia sudah melepaskan maskernya. Kenapa demikian? Nanti ada penjelasannya. Lanjut, Barry juga terpaksa harus menghabisi anaknya itu. Namun saat akan menghabisi dirinya sendiri, ternyata pakunya sudah habis. Sin beralih lagi pada Brock yang terikat di dalam sebuah lab bersama dengan zombie lainnya. Tidak lama kemudian, seorang peneliti yang disebut The Doc masuk. The Doc yang terlihat sedikit psikopat ini mulai melakukan penelitiannya dengan mengambil sampel darah salah satu zombie di situ, yang kemudian diinjeksi ke tengkuk si Brock. Sin kembali ke Barry yang duduk termenung di lorong tadi. Hingga tibalah seorang pria bersenjata bernama Chalker menghampirinya dan membujuknya untuk pergi dari situ. Tapi Barry yang sudah putus asa malah merebut senjatanya dan ingin menghabisi dirinya sendiri. Chalker yang berniat baik malah harus bertarung melawannya. Hingga zombie pun berdatangan. Karena merasa tidak bisa lagi membujuknya, maka Chalker mencoba cara yang lebih halus. Di perjalanan, Barry yang sadar dari pingsannya pun mulai berusaha menyerang Chalker. Tapi di saat ini, Chalker berhasil menenangkannya, hingga dia meminta Chalker untuk mengantarkannya ke bula-bula. Oh, Scott. Singkat cerita, di perjalanan, tiba-tiba mobil mereka mogok. Ketika sedang berusaha memperbaikinya, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara zombie yang diikuti dengan suara tembakan. Dan mereka memutuskan mencari sumber suara tersebut. Namun naas, Chalter harus berakhir dengan mengenaskan karena secara tidak sengaja Benny yang mengira dia adalah zombie menghabisinya. No, he's not a fucking zombie. I said fuck. Tidak lama kemudian, zombie pun berdatangan. Try this. Di situ Barry yang kagum dengan senjata Benny memilih untuk menggunakannya. Keeping this. Sin beralih pada Brock dan dokter psikopatnya.
Di sini dokter psikopat berteriak. Gamer juga taunya si dokter psikopat. Saat sedang mengganggu Brock, tiba-tiba alarm dari salah satu orang yang terikat di situ menyala. Lalu tindakan psikopat pun berlangsung. Dimulai dengan membangunkannya menggunakan listrik. Kemudian mengambil sampel darahnya dari hidung. Tidak lama kemudian, alarm Brock pun menyala. Saat itu mulai terlihat ketika Brock meronta-ronta, maka zombie-zombie di situ pun melakukan hal yang sama. Ternyata psikopat hanya bercanda dan zombie kembali tenang. Lalu psikopat melanjutkan kegiatannya dengan kembali menginjeksi Brock menggunakan darah zombie untuk kedua kalinya. Scene beralih lagi. Barry dan Danny akhirnya sampai di depan sebuah garasi, di mana terlihat zombie-zombie yang berusaha masuk dan seseorang yang menembaki para zombie itu dari atap. Lalu tanpa pikir panjang, Benny meneriakinya untuk diperbolehkan masuk, There's fucking zombies everywhere! sehingga mengalihkan perhatian para zombie yang masih santuy itu. Saat pintu dibuka, keluarlah seseorang berpelindung diri lengkap menembaki zombie-zombie itu, sehingga mereka bisa masuk dengan selamat. Walaupun Barry sempat diserang sampai ke dalam, tapi tidak terluka. Di tempat itu Barry menyampaikan niatnya untuk menggunakan mobil mereka di luar. Tapi sang pemilik yang bernama Frank mengatakan bahwa mobil itu tidak bisa digunakan. Dan setelah mengetahui bahwa sebelumnya Barry menggunakan mobil yang tiba-tiba mogok, maka dia menunjukkan sesuatu. Di situ Frank menunjukkan bahwa 3 jenis cairan yang seharusnya mudah terbakar termasuk bensin, justru memadamkan api layaknya air biasa. Sehingga ini menjelaskan penyebab mogoknya mobil Chalker tadi. Kemudian setelah mereka mengambil makanan dari penyimpanan es yang berisi zombie dan menyantapnya, mereka kaget melihat darah zombie yang ada di lantai bisa menyala saat dilemparkan api oleh Kelly. Melihat itu, Barry mencoba pada zombie di lemari es tadi. Dan ternyata bukan hanya darahnya, tapi gas yang dikeluarkan zombie itu pun bisa menyalakan api. Dari situ, Barry memiliki ide untuk menggunakannya sebagai bahan bakar mobil di luar dengan memodifikasi sebuah kompresor. Lalu misi selanjutnya adalah membawa mobil di luar untuk masuk ke dalam. Setelah zombie-zombie terpancing memakan daging mentah yang dilemparkan oleh Frank, mereka bertiga pun keluar. Ketika mobil berhasil dikaitkan, Frank mulai menariknya menggunakan hidrolik. Sementara mereka terus berusaha menghabisi zombie-zombie yang masih santuy tersebut. Akhirnya mobil berhasil dibawa masuk. Tapi sayang, Kelly tergigit di hidungnya. Sehingga menjadi zombie. Tapi mereka tidak menghabisinya karena digunakan sebagai sumber bahan bakar mobil yang akan mereka pakai. Pada scene selanjutnya diperlihatkan mereka merakit mobil itu agar aman dikendarai di tengah serangan zombie, serta menyambungkan mesin rakitan bertenaga zombie ke mobil tersebut. Wanjay. Fuck me! Bullseye! Dan setelah semua siap, mereka pun berangkat menuju Bula-Bula. Kemudian scene berpindah lagi ke Brock. Sesaat setelah dia memejamkan mata, tiba-tiba dia bisa melihat dirinya sendiri dari posisi zombie di hadapannya. Dari situ dia mencoba kembali untuk mengendalikan zombie tersebut. Dan ternyata berhasil. Tapi tiba-tiba kedua militer tadi datang membawa zombie ke lab. Melihat tindakan kasar militer tersebut, maka dia mengontrol zombie yang sedang diikat untuk menyerangnya. Kemudian memerintahkan sang zombie untuk memasukkan pisau ke perutnya. Dokter psikopat yang melihat kekacauan itu memerintahkan kedua militer tersebut untuk kembali mengikat zombie tersebut.
Sementara itu di tempat lain, Barry, Benny, dan Frank memutuskan untuk menangkap satu lagi zombie sebagai cadangan tenaga mobilnya. Setelah Frank berhasil menembaknya dengan panah ikan hiu, mereka pun memasukkannya ke bak mobil. Singkat cerita, saat hari sudah mulai gelap, Benny tiba-tiba ingin buang air, sehingga mereka harus berhenti. Dan saat menikmati buang hajatnya, secara mengejutkan dari bawah tanah muncul satu zombie yang menyerangnya. Tapi dia berhasil selamat. Namun ketika mereka akan berangkat, mobil tersebut kembali mogok. Saat diperiksa, ternyata zombie yang mereka tangkap itu tidak menghasilkan gas lagi dan terlihat lebih agresif. Setelah Frank menjelaskan bahwa zombie sebelumnya hanya mengeluarkan gas pada siang hari dan tidak pada malam harinya, mereka pun mulai menyadari bahwa zombie-zombie itu sangat agresif pada malam hari karena mereka menggunakan sendiri gas tersebut sebagai tenaganya. Tidak lama kemudian, zombie-zombie agresif itu pun mulai bermunculan ke arah mereka. Jadi mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa bersembunyi di dalam mobilnya menunggu malam berakhir. Di tempat itu Barry bertanya kenapa kira-kira mereka bertiga tidak berubah. Lalu Frank mencoba menjelaskan hal tersebut melalui sisi agamanya. Frank berkata bahwa saat malaikat ketiga meniup sangkakalanya, maka bintang yang bernama Wormwood jatuh ke bumi dan membawa penyakit yang membunuh banyak orang. Itu merupakan tanda awal kiamat sudah dekat, dan saat kiamat itu datang, maka orang baik akan diangkat, orang jahat ke bawah tanah, dan orang sial seperti mereka akan tersisa di bumi untuk menghadapi ujian. Dia juga mengatakan pada malam setelah melihat bintang jatuh tersebut, tiba-tiba zombie-zombie mulai bermunculan entah dari mana. Itu kata Frank, bukan kata Mimin. Lalu mereka pun mencoba untuk tidur. Tapi Barry yang tidak bisa tidur karena teringat anak dan istrinya malah menembak salah satu zombie di situ, sehingga menyebabkannya terbakar dan membakar juga mobil mereka. Untuk itu Barry harus memadamkannya sebelum mobil mereka meledak. Dalam usahanya memadamkan api, Barry juga harus menghadapi serangan zombie-zombie tersebut. Tapi dia berhasil memadamkannya dan kembali masuk dengan selamat. Namun sayangnya, tangan Frank tergigit saat dia berusaha mengunci pintu atap mobil mereka. Kemudian dia meminta Barry untuk menghabisinya sebelum menjadi zombie. I'm really sorry, mate. Dan keesokan paginya, mobil mereka bisa kembali menyala dengan normal. Setelah melepaskan kepergian Frank dan zombie Kelly, mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Sampai tiba-tiba mereka bertemu dengan militer yang menggunakan truk bertenaga listrik. Di tempat itu, militer yang melihat mereka berdua tidak mengenakan masker mengatakan bahwa ada sesuatu di udara. Dan hanya orang-orang bergolongan darah A negatif yang tidak bisa terinfeksi dari udara. Kemudian mereka menanyakan tujuan Barry dan Benny. Lalu Benny menjawab akan ke Bula-Bula untuk menjemput adik Barry. Setelah terjadi sedikit insiden dengan zombie, Barry yang ditanya mengatakan bahwa nama adiknya adalah Brock. Mendengar itu, kedua militer yang berniat jahat tersebut mengatakan bahwa Brock ada bersama dengan kapten mereka di ujung jalan, sedang berkumpul bersama survival lainnya. Setelah berpura-pura menghubungi sang kapten dan memastikan Brock ada di sana, mereka mengajak Barry dan Benny untuk mengikuti mereka. Keputusan Barry ini sangat benar, karena faktanya Brock ada di dalam truk tersebut. Nanti ditunjukkan. Beralih pada Brock yang ada di dalam truk. Saat dokter psikopat sedang tertidur, Brock kembali mencoba untuk mengontrol salah satu zombie untuk melepaskan diri menggunakan pisau yang ditancapkannya di perutnya tadi. Namun sayang, saat mencoba mengambil pistolnya, zombie tersebut menyenggol sang dokter karena truk yang bergerak. Sehingga dokter psikopat pun terbangun dan menghabisinya.
Tiba-tiba alarm Brock menyala, dan hal itu menandakan proses penyedotannya akan dimulai. Di saat genting tersebut, Brock berhasil mengontrol salah satu zombie untuk mencabut colokan alat sedot tersebut. Kemudian, saat sang psikopat sedang sibuk, Brock kembali mengontrol satu zombie untuk menyerang psikopat itu dan berhasil memutuskan jarinya. Karena tidak ingin terinfeksi dan namanya juga psikopat, dia kemudian memotong tangannya sendiri, lalu berniat menghabisi Brock. Namun rupanya sang psikopat pun berubah menjadi zombie, sehingga dengan mudah Brock mengontrolnya serta menghabisinya. Anjay. Ketika Brock membuka pintu, Barry kaget melihat adiknya itu ada di situ. Begitu juga dengan Brock. Karena melihat ada mobil militer lain yang mengiring dari belakang, maka Barry meminta Brock untuk segera meloncat dan kabur dari situ menggunakan nose bertenaga zombie. Oh, anjay. Tapi sayang, zombie yang mereka angkut tersebut tertembak, sehingga nose-nya tidak bertahan lama. Di pemberhentian tersebut, mereka berusaha mencari zombie untuk digunakan kembali. Tapi karena tidak ada zombie yang datang, maka Brock dengan kemampuan telepatinya memanggil satu zombie untuk datang. Barry yang melihat perubahan pada mata Brock serta kemampuannya untuk mengontrol zombie pun kebingungan. Namun tiba-tiba Benny tertembak oleh militer yang datang, tapi masih selamat. Di dalam mobil, Brock kembali mengontrol zombie di belakang untuk memasang masker agar gas yang dikeluarkannya terhubung ke kompresor, sehingga mereka bisa kembali melaju. Singkat cerita, karena kondisi Benny yang semakin memburuk, maka mereka memutuskan masuk ke hutan untuk memeriksanya. Ternyata keadaannya sudah sangat parah. Dan di saat yang bersamaan, kondisi Brock pun memburuk. Brock meminta Barry untuk menghabisinya, tapi Barry menolak. Dan saat eksekusi diri sendiri itu akan berlangsung, tiba-tiba militer berdatangan. Brock berhasil menghabisi satu dari mereka, tapi militer lain berhasil menangkap Barry dan Benny. Ketika Barry disadarkan, para militer memintanya untuk memanggil adiknya, tapi dia menolak, sehingga mereka menembaknya dengan peluru karet. Tapi Barry tetap menolak, sehingga mereka harus mencabut kukunya. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Brock berhasil memanggil beberapa zombie di sekitar situ dan menyerang mereka dengan agresif di siang hari. Setelah berhasil menghabisi zombie-zombie itu, sang kapten kembali memerintahkan untuk mencabut kuku Barry. Tapi Brock menghentikan mereka dan membiarkan dirinya untuk ditangkap. Kemudian sang kapten mengatakan bahwa mereka mendapatkan perintah untuk memenggal Brock karena kemampuannya mengendalikan para zombie. Ketika para militer bersiap-siap, Barry meminta korek pada Benny untuk meledakkan kompresor mereka agar mereka semua mati. Tetapi Benny memiliki rencana lain, yaitu membiarkan dirinya yang sudah sekarat itu untuk menjadi zombie agar bisa dikontrol oleh Brock. Karena Barry memaksa, maka Benny melemparkan koreknya ke bawah mobil, sementara dia memberikan tangannya kepada zombie di mobil. Sesaat kemudian, Benny berubah menjadi zombie dan berhasil dikontrol oleh Brock untuk menyerang militer yang akan mengeksekusinya. Namun sang kapten berhasil menghabisinya. Dan di saat yang bersamaan, zombie-zombie lain berdatangan mengepungnya. Sang kapten yang mengetahui kemampuan Brock memutuskan untuk menembaknya. Sehingga bersamaan dengan itu, semua zombie di situ pun berjatuhan. Melihat itu, Barry langsung melemparkan bumerang ke arah kapten, lalu mengajaknya berduel. You and me go round and round. Come on. Pertarungan antara warga sipil dan militer ini tentunya dimenangkan oleh sang kapten. Tapi tiba-tiba zombie di mobil berusaha menangkapnya, sehingga dia menembak zombie tersebut. Barry pun mengambil kesempatan itu untuk membakar wajah sang kapten yang terkena cipratan darah zombie tadi. Saat Barry akan menghabisinya,
Tiba-tiba Brock bangkit dan memerintahkan zombie-zombie menyantap sang kapten. Lambat anjir. Pada scene selanjutnya, ditampilkan kedua militer yang mengendarai truk tadi sedang dihadang oleh Barry dan Brock. Lalu saat mereka tidak memberikan jawaban apa isi truknya, maka sekali lagi Brock mengeluarkan kemampuannya. Dan film pun berakhir. Oke, sebagai film zombie yang out of the book, action, horor dan ketegangan dalam film ini cukup terasa. Jadi bisalah kita kasih nilai 8. See you.